Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizwa. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan yang bersumberkan dari e-book dan yang penulisnya bernama Sulaiman MA. Langsung saja, di sini terdapat 7 bab yang saya akan jelaskan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi. Yang ketiga, Pancasila sebagai etika politik. Yang keempat, identitas nasional. Yang kelima, hak kewajiban warga negara terhadap negara. Yang keenam, politik dan strategi nasional. Dan yang terakhir, konstitusi NKRI. Langsung saja, bab pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terdapat dalam setiap Pancasila yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan salah satu nilai yang tidak terpisahkan antara satu dengan silsilah lainnya. Semua nilai tersebut terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mendalami makna nilai apa saja yang terdapat dalam setiap silsilah Pancasila. Makna nilai yang terdapat pada setiap silsilah Pancasila memberikan gambaran tentang kehidupan bangsa Indonesia dan mengandung harapan yang harus diwujudkan berupa berkeyakinan berdasarkan kepercayaan menjunjung tinggi akan harkat dan martabat, persatuan dan kedaulatan rakyat, keadilan. Bab kedua, Pancasila sebagai ideologi. Ideologi merupakan sebuah konsep yang menarik untuk dikaji ya. Ideologi ini bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak terlepas dari ideologi. Oleh karena itu, ideologi dapat diartikan dengan seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan sikap. Selanjutnya yaitu proses perumusan ideologi Pancasila. Proses perumusan ideologi Pancasila merupakan tindakan lanjutan dari janji Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan tentang akan dibentuk Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI atau Badan Penyidik. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zumbi Toyo Sakai. Selanjutnya usaha percepatan kemerdekaan Indonesia, maka badan penyidik ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan susunan anggotanya. Setelah semua persyaratan untuk kemerdekaan itu terpenuhi, kemudian badan penyidik mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Pada kesempatan ini berperan tokoh diberikan kesempatan untuk berbicara. Contohnya salah satunya itu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kesepakatan berbicara yang pertama pada siang ini adalah Mr. Muhammad Yamin ya. Misalnya tuh, pada kesepakatan ini beliau akan isi pidatonya dihadapkan sidang lengkap pada penyelidik pertama. Pidato Mr. Muhammad Yamin memuat tentang 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan.
Untuk kelima dasar negara itu, beliau usulkan agar diberi nama Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang ahli bahasa. 5 prinsip sebagai dasar negara itu selanjutnya dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme atau kebangsaan ya bisa disebut. Yang kedua, sosio-demokrasi, mufakat misalnya. Dan yang ketiga, ketuhanan. Kemudian trisila dapat diperas lagi menjadi eka sila, yang berarti gotong royong. Bab ketiga yaitu Pancasila sebagai etika politik. Ketika kita membahas tentang etika, maka akan selalu dibarengi dengan istilah nilai moral dan norma. Oleh karena itu, demikian untuk memberikan keterangan tentang semua istilah tersebut. Yang pertama, etika. Secara etimologi, etika merupakan suatu pembahasan yang berasal dari cabang ilmu filsafat. Etika dalam bahasa Yunani disebut juga dengan ethos, yang memiliki arti sepadan dengan kata susila. Yang kedua yaitu nilai. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai luhur menjadi pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dapat diwujudkan dalam perilaku politik bangsa Indonesia. Dalam ketatanan kehidupan bernegara ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber nilai-nilai kehidupan bangsa. Sila yang pertama ini juga menjadi norma dasar yang mengatur masyarakat, negara, dan pemerintah. Selanjutnya, sila pertama ini harus menjadi sebagai landasan dalam berpolitik yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau religius. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yaitu moral. Moral merupakan ajaran baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan, aktivitas, dan kelakuan. Dengan demikian, moral adalah tingkat laku seseorang yang dilakukan seseorang secara sadar. Dipandang aspek baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, moral sering dihubungkan dengan etika yang membicarakan tata susila dan sopan santun. Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai moral perseorangan, moral bangsa, dan moral negara. Bila dihubungkan dengan politik, maka Pancasila menjadi moral politik masyarakat Indonesia dan negara sehingga keadilan dapat diwujudkan. Dan yang terakhir yaitu norma. Norma dapat diartikan sebagai sumber hukum. Bangsa Indonesia memiliki dasar sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh karena itu, demikian Pancasila menjadi sumber dasar politik masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila landasan politik yang demokratis sebagaimana diisyaratkan pada Pancasila. Selanjutnya yaitu identitas nasional. Identitas nasional itu adalah suatu jati diri suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok
atau organisasi misalnya. Kata identitas ini berasal dari identity yang berartikan ciri-ciri atau tanda-tanda, ciri khas, perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Fungsi identitas nasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, yang ketiga merupakan landasan negara, dan yang terakhir identitas negara tersebut. Saya akan menjelaskan yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuannya utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa yang lainnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Nih, gini. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri atau tanda akan suatu negara tersebut. Hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa, lebih khususnya secara spesifik. Yang ketiga yaitu merupakan landasan negara. Identitas nasional merupakan suatu landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Nah, selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Dan yang terakhir, identitas negara tersebut. Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut. Selanjutnya bab kelima, saya akan menjelaskan tentang hak kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berbeda pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Kewajiban warga negaranya adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pasal yang menjelaskan tentang hak warga negara yaitu pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E. Dan kewajiban warga negara. Di sini saya akan memberikan contoh kewajiban warga negara, yaitu contohnya membayar pajak. Ini ada di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya bab ke-6, saya akan menjelaskan tentang politik dan strategi nasional.
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Yang artinya adalah suatu rangkaian azas atau prinsip keadaan serta jalan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya tertentu, atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Strategi nasional yaitu cara melaksanakan politik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi sendiri merupakan sebuah norma ya. Dan yang terakhir, bab 7, saya akan menjelaskan tentang konstitusi NKRI. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Tujuan didirikannya konstitusi yaitu untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan suatu negara.